Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ahbabi hafizakumullah, naltaqi bikum fi darasin jadid atau fi mawdu'in jadid, وهو فيما يتعلق بالغلو وخطراته. قال المصنف ثانيا الغلو وخطورته. Masalah kedua yang dibahas pada semester ini adalah tentang al-ghulu wa khuturatuhu, sikap berlebihan dan bahayanya. Tamhid, pendahuluan. Ja'alallahu hadha ad-dina dinan wasatan bainal adyani kama annal ummata wasatun bainal umami fala ifrata wala tafrita wala ghuluwa wala taqsira. Ja'alallahu, Allah menjadikan hadza dina, agama ini, dinan wasaton, sebagai agama yang wasat, menengah atau moderat, bainal adyan, di antara agama-agama. Kama annal ummata, sebagaimana umat ini, umat Islam adalah wasatun, umat yang menengah, bainal umam, di antara umat-umat yang lain. Fala ifrata, tidak ada ifrat, sikap berlebihan, wala tafrid, tidak ada sikap tafrid, kurang, wala gulu wala taksir. Gulu sama dengan ifrat, taksir sama dengan tafrid. Tidak berlebihan juga tidak kurang. Jadi umat yang moderat, menengah. Kemudian ta'rifuhu, definisi ghulu. Ma huwal ghulu? Huwa mujawazatu hududi ma syara'ahu Allah biqaulin aw fi'lin aw i'tiqad. Ghulu itu adalah mujawazatu, melebihi, hududi ma syara'ahu Allah, batasan-batasan yang telah disyariatkan oleh Allah. Biqaulin, baik dengan ucapan, au fi'lin, atau dengan perbuatan, au i'tiqadin, atau dengan keyakinan, melampaui batasan-batasan syariat Allah. Bentuknya bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk keyakinan. Walakin labud an nahtam bi kalimat hududi ma syara'ahu Allah, batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah atau disyariatkan oleh Allah. Jadi selama itu sesuai dengan syariat Allah, tidak bisa disebut ghulu. Sekarang orang yang berjenggot, apakah ghulu? Tidak, karena itu adalah syariat Allah. Celana di atas mata kaki, apa itu ghulu, berlebihan? Tidak, itu adalah syariat Allah. Jadi definisi ini tidak boleh dikembalikan kepada apa yang dipahami oleh orang awam.
Kadang-kadang orang awam nggak jelas definisinya. Orang yang menutup aurat disebut berlebihan. Tapi orang yang mengumbar aurat disebut biasa saja. Maka sekali lagi harus dikembalikan kepada definisi yang dipahami oleh syariat. Jadi selama ada aturannya dalam syariat, maka tidak bisa disebut dengan ghulu atau sikap berlebihan. Kemudian penulis berkata, al-ghulu sababus syirki fil alam. Sikap berlebihan ini, berlebihan dalam agama, adalah sebab munculnya kesyirikan di alam semesta. Qala al-musannif al-ghulu sababu awwali syirkin fi bani Adam. فقد كان الناس خنفاء يعبدون الله وحده لا شريك له مدة 10 قرون من عهد آدم عليه السلام فاجتالتهم الشياطين فغلوا في الصالحين وأقاموا لهم التماثيل وبعد فترة من الزمن زينوا لهم عبادتهم وزعموا أنهم يقربونهم إلى الله زلفى فبعث الله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبشرين ومنذرين وداعين إلى توحيد الله wa muhadzirina minal ghulu. Al-ghulu, sikap gulu ini adalah sababu awali syirikin fi bani Adam. Sebab kesyirikan pertama kali terjadi pada anak-anak Adam atau manusia. Faqad kana an-nas, manusia sebelumnya hunafa. Hunafa bentuk jamak dari kata hanif. Apa maksud hunafa? Yakni ya'budunallah, beribadah kepada Allah wahdahu saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi makna hunafa, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah. Nah, manusia sebelumnya seluruhnya adalah hunafa. Muddat 10 qurun, selama 10 abad. Dari zamannya Nabi Adam, ya, 10 abad setelahnya dalam keadaan hanif, mengesahkan Allah Rabbul Alamin. 10 qurun min ahdi Adam, dari masanya Nabi Adam. Fajtalathum syayatin, lalu syaitan menyesatkan mereka. Faghalau fis salihin, sehingga mereka bersikap gulu atau berlebihan terhadap orang-orang saleh. Wa qamu lahumut tamathil, dan membuatkan tamathil, yaitu patung-patung bagi mereka. Wa ba'da fatratin minaz zaman, setelah waktu berlalu, zayyanu lahum ibadatahum, setan menghiasi mereka, merayu mereka agar mereka diibadahi. Maksudnya patung-patung tersebut diibadahi. Wa za'amu, dan mereka menduga annahum, bahwasanya patung-patung tersebut atau orang-orang soleh tersebut yang dibuatkan patung, yuqarribunahum, bisa mendekatkan mereka ilallahi, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Faba'athallahu rusul, lalu Allah mengutus para rasul, min ladun Nuh alaihissalam, dari
mulai Nabi Nuh alaihissalam ila khatimihim, sampai penutup para rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, mubasyirin, membawa kabar gembira, wa mundzirin, membawa peringatan, wadaina ila tauhidillah, dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, wa muhadzirina minal ghulu, dan memperingatkan mereka dari sifat ghulu. Jadi ghulu ini, sikap berlebihan ini adalah sebab pertama kali kesyirikan terjadi. Manusia selama 10 abad dari zamannya Nabi Adam, ya 10 abad itu ada di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Nah, setelah 10 abad manusia itu disesatkan oleh setan. Awalnya dengan sikap berlebihan kepada orang soleh. Dalam bentuk apa? Membuatkan patung-patung orang soleh untuk mengingat jasa-jasa mereka. Dibuatkanlah patung. Awalnya hanya sebatas pengingat saja tentang jasa orang-orang soleh, tentang kesolehan mereka, sehingga bisa menjadi motivasi agar orang-orang setelahnya bisa mengikut jejak langkah mereka. Kalau sekarang seperti membuatkan patung-patung para pahlawan, patung Jenderal Sudirman sebagai motivasi dan pengingat agar kita memiliki semangat seperti mereka. Awalnya demikian. Wa ba'da fatratin minaz zaman, setelah berlalu waktu yang cukup lama, sekitar 1 abad, zayyanu lahum ibadatahum, lalu setan itu memberikan syubhat, kerancuan agar patung-patung tersebut diibadahi. Sebagai jelmaan dari orang-orang soleh tadi diibadahi, dan mereka menyangka bahwasanya orang-orang soleh itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah bisikan syaitan. Nah, setelah terjadi kesyirikan di muka bumi, maka Allah mengutus para rasul. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang tugasnya mengembalikan manusia kepada ad-din al-hanif, din yang hanif, yang condong kepada tauhid, yang mengesahkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan memberikan peringatan dari sikap ghulu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir qawlihi ta'ala wa qawlu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala sallallahu alaihi wasallam hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh alaihi salam lamma matu awha asyaitanu ila qaumihim an insabu ila majalisihim allati kanu yajlisunaha ansaba wa lam tu'bad hatta idha tala bihimul amru wa nusiya al-ilmu ubidat. Qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang tafsir firman Allah, waqalu, dan mereka berkata, maksudnya kaum Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh, la tadharunna alihatakum, janganlah kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda, janganlah kalian meninggalkan wad. Wala suwa, jangan kalian meninggalkan suwa, yagus, ya'uq, nasra. Apa kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma?
hadhihi asma rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ya, Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, ini adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Lama matu, ketika mereka meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, syaitan membisikkan kepada kaum mereka, kaum orang-orang soleh tersebut, anin sabu ila majalisihim, buatkan patung di majlis-majlis mereka, allati kanu yajlisunaha ansoba, itu di tempat biasa mereka bermajlis dengan orang-orang soleh. Buatkan patung sebagai pengingat akan kesolehan dan jasa mereka. Walam tu'bad, awalnya tidak diibadahi itu patung. Hatta idza tala bihimul amru, ketika waktu sudah lama, wanusyal ilmu, dan ilmu pun sudah dilupakan, ubidat, akhirnya disembah itu patung. Jadi awalnya hanya sebagai pengingat akan jasa mereka, tapi pada akhirnya disembah. Wa yufham min hadza, difahami dari apa yang diceritakan Abdullah bin Abbas, annahum, sesungguhnya mereka, hinama sawwaru lahumut tamathil, ketika mereka membuat patung-patung itu, innama fa'alu dzalika, mereka lakukan hal itu min ajli an yaktadu wa yata'assau bi af'alihim, sebatas agar mereka mengikuti perbuatan-perbuatan orang soleh tersebut. Idza syahadu tamathilahum, ketika mereka melihat patung-patung tersebut. Jadi awalnya ketika membuat patung hanya sebatas pengingat mereka saja, agar ketika melihat patung tersebut mereka termotivasi untuk mengikuti kesolehan mereka. Falamma tala bihimul amad wa dhahabal ulama, ketika waktu telah lama, para ulama telah pergi, telah wafat, wantasyarul jahlu, kebodohan itu merebak, wanusyal ilmu, dan ilmu wanusyal ilmu bisababi nasbitil kaltamathil, dan ilmu tentang sebab meletakkan patung-patung tersebut dilupakan. Apa sebabnya patung tersebut itu dibuat? Ilmu itu sudah hilang. Wa annaha nusibat litadzakur, bahwasanya patung tersebut dibuat hanya untuk pengingat saja. Ja'ahumus syaitan, ketika itu syaitan datang. Wa zayyana lahum ibadataha, kemudian dirayu dan disesatkan oleh setan agar patung tersebut diibadahi. Wa auhala ilaihim, dan dibisikkan kepada mereka, anna man kana qablakum kanu laha abidin, bahwa orang-orang sebelum kalian biasa menyembah patung-patung tersebut. Ya. Taib, wa hadhihi al-asma allati fi ahdi Nuh alaihi salam wujidat bi'ainiha indal Arab fil jahiliyah qabla mab'athi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan nama-nama patung tersebut yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam ternyata didapati juga di kalangan Arab di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Fi hadza qissah, insyaallah sanahki ilaikum. Dalam masalah ini ada kisah, insyaallah akan Ustaz sampaikan kepada kalian pada pertemuan selanjutnya, insyaallah taala. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.